Namun, Huo Yuhao merasa ada sesuatu yang tidak benar karena suatu alasan. Rasanya seperti beberapa aspek telah salah perhitungan. Inilah yang dikatakan kekuatan takdir padanya. Namun, itu sangat tidak jelas. Dia hanya merasakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa memikirkan apa yang salah. Kekaisaran Sun Moon tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerang. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan Kekaisaran Sun Moon tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang lebih jauh. Semua pengawasan di perbatasan dilakukan dengan menggunakan alat jiwa pengawasan udara, dan Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Sun Moon memenuhi wilayah udara sepenuhnya. Ini berarti bahwa setiap upaya pengawasan oleh Kekaisaran Luo Bintang terhadap pasukan Kekaisaran Sun Moon akan sia-sia. White Tiger Duck memang mengirim beberapa individu yang kuat untuk mensurvei situasi, tetapi ada konsentrasi tinggi alat-alat jiwa pengawasan udara dan detektor termal di atas pasukan Kekaisaran Sun Moon. Jika mereka mendekati daerah tertentu, mereka akan segera ditemukan. Setelah ditemukan, mereka akan diserang oleh alat jiwa yang kuat. Apa sebenarnya yang dilakukan Kekaisaran Sun Moon? Bahkan jika mereka hanya ingin mengkonsolidasikan perbatasan mereka, bukankah 3 hari akan cukup? Sejak mereka memulai perang ini, mereka seharusnya telah menyelesaikan persiapan mereka dan siap untuk meluncurkan serangan habis-habisan sekarang. Namun, mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Mengapa mereka memberi Star Luo Empire cukup waktu untuk mengumpulkan dan mengerahkan militer mereka? Huo Yuhao telah memikirkan hal ini selama beberapa hari, dan ketidaknyamanan yang dia rasakan semakin kuat, namun, ini jelas merupakan situasi yang menguntungkan bagi Kekaisaran Luo Star. Semakin lama musuh mereka tertunda, semakin dekat bala bantuan mereka. Dalam 3 hari ini, 6 Legiun Master Jiwa, Tentara Lapangan Barat Laut, dan Tentara Lapangan Barat sudah berkumpul. Seiring dengan Legiun Master Jiwa asli, sekarang ada 8 Legiun Master Jiwa lainnya. Ini sudah terdiri dari 80% kekuatan tempur Star Luo Empire. Meskipun Legiun Master Jiwa pertama telah menderita kerugian besar, mereka masih memiliki kekuatan bertarung. Lin Yub saat ini menunjukkan tekad Kekaisaran Luo Star. Putri Jiu Jiu secara pribadi memimpin pasukan garis depan dan telah bertemu dengan White Tiger Duck di Dawn City. Dia juga komandan ke-6 Legiun Penguasa Jiwa yang datang sebagai bala bantuan. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja menyerahkan otoritas sebesar itu kepada Duck Harimau Putih. Suyun juga menerima kabar bahwa bala bantuan Kekaisaran Dowling telah tiba di wilayah Star Luo Empire. Mereka terpecah menjadi 2 gelombang dengan bala bantuan Star Luo Empire sendiri dan bergegas ke garis depan sekarang. Sepertinya situasinya perlahan mulai stabil. Dalam sedikit lebih dari 10 hari, semua bala bantuan akan tiba. Menambahkan persiapan Star Luo Empire, Sun Moon Empire tidak akan mudah untuk berhasil dalam invasi mereka. Huo Yuhao menganggur selama beberapa hari ini. Setelah menjadi pengawal Suyun, dan ketika perang akan pecah, dia tidak perlu berlatih setiap hari. Dia hanya perlu mengikuti Suyun saat dia menghadiri pertemuan demi pertemuan. Namun, dia dan Dai Luoli tidak bisa mendengarkan dengan detail, mengingat status mereka. Huo Yuhao menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berkultivasi sendiri. Adapun identitasnya, Suyun berhenti memeriksa. Entah itu dia atau Dai Luoli, mereka memperlakukannya sebagai seseorang yang dikirim oleh Duck Harimau Putih. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan kondisi seputar kebangkitan macan putih Dai Luoli? Setelah jiwa bela diri Dai Luoli terbangun, penanamannya meningkat pesat di bawah bimbingan Huo Yuhao. Dia akan mencapai peringkat 40. Begitu dia mendapatkan 4 cincin jiwa, dia bisa menjadi leluhur jiwa. Dia juga pekerja keras. Kecuali jika Suyun memanggilnya, dia akan tetap di kamarnya untuk berkultivasi. Huo Yuhao juga sangat diyakinkan bahwa adik laki-lakinya sangat pekerja keras. Setidaknya dia tidak membuang energinya untuk mengajarnya. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Gelombang pertama bala bantuan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang terdiri dari 30.000 tentara, telah tiba. Selanjutnya, mereka membawa 20 Zhuge Divine Crossbow Cannons, yang berasal dari sekte Tang. Kekaisaran Bintang Luo telah diserang oleh Kekaisaran Sun Moon, dan Akademi Shrek secara alami tahu tentang ini. Setelah Akademi membahasnya dengan sekte Tang memutuskan untuk memasok semua jenis alat jiwa ke Kekaisaran Bintang Luo terlebih dahulu, terutama Zhuge Divine Crossbow Cannons mereka. Rentang efektif meriam seperti itu sangat mengesankan, yang membuatnya sangat berguna untuk tujuan pertahanan. Teori ini telah diuji terhadap gelombang binatang dari Great Star Doe Forest. Kenapa belum ada gerakan? Ini aneh. Dai Luoli duduk di tempat tidurnya dan bergumam.
Dia baru saja makan malam. Pada saat ini setiap hari, dia akan meminta bimbingan Huo Yuhao. Huo Yuhao melihat keluar dan melihat bahwa hari sudah gelap. Dia setuju, ya. Sudah 7 hari sejak perang dimulai. Bahkan jika mereka sedang mengkonsolidasikan fondasi mereka, serangan Sun Moon Empire berikutnya seharusnya sudah dimulai. Dai Luoli berkata, hal yang paling dibenci adalah orang-orang itu benar-benar memutuskan semua pengawasan kami terhadap mereka. Kami tidak punya berita tentang apa yang terjadi di perbatasan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka inginkan. Alat jiwa terlalu tercela. Pengawasan yang luas telah dilakukan di perbatasan Star Luo Empire kami dan Heavenly Soul Empire. Sudah sangat sulit untuk mencari tahu apa kekaisaran Sun Moon sampai saat itu. Orang-orang itu terlalu misterius. Aku tidak tahu niat apa yang mereka sembunyikan. Setelah mendengar kata-kata Dai Luoli, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar. Misterius dan menyegel semua pengawasan? Jangan bilang ada semacam skema. Luoli, lanjutkan kultivasi kamu. Aku akan keluar dan melihatnya. Dai Luoli tertegun sejenak. Kakak Dong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pergi ke garis depan? Sekarang berbeda dari sebelumnya. Langit dipenuhi dengan alat jiwa pengintai udara mereka. Begitu mereka menemukan kamu, akan sulit bagi kamu untuk kembali. Jangan ambil risiko. Baru-baru ini, mereka berdua semakin dekat satu sama lain, terutama setelah perang dimulai. Huo Yuhao berhenti memukulinya, dan bahkan mewariskan semua jenis metode kultivasi dan pengalaman kepadanya tanpa menahan apapun. Bagi Dai Luoli, Huo Yuhao adalah seorang mentor sekaligus teman saat ini. Secara alami, dia tidak ingin Huo Yuhao melakukan sesuatu yang sembrono. Selanjutnya, dia dan Suyun sudah memperlakukan Huo Yuhao sebagai seseorang yang dikirim oleh Duk Harimau Putih. Tang Dong jelas bukan mata-mata. Jika dia seorang mata-mata, tidak ada gunanya baginya untuk menjadi prajurit rendahan, mengingat kemampuannya. Dia setidaknya akan menjadi bagian dari legiun penguasa jiwa baginya yang berguna, dan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Namun, ia tetap tinggal di kamp rekrut, dan hanya membimbing Dai Luoli setiap hari. Siapapun itu, mereka pasti akan berpikir bahwa Huo Yuhao adalah instruktur yang ditemukan oleh Duk Macan Putih untuk membimbing Dai Luoli. Satu-satunya masalah adalah dia agak terlalu muda. Adapun metode pengajarannya yang kejam, mungkin karena dia telah dipukuli menjadi evolusi jiwa bela diri. Dai Luoli tidak membencinya karena menggunakan metode seperti itu. Dia merasa bahwa perbaikannya tampaknya lebih lambat sekarang daripada ketika dia dipukuli oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku hanya pergi untuk melihatnya." "Biarkan aku mengikutimu," kata Dai Luoli, sedikit impulsif. Huo Yuhao tertegun sejenak. "Kamu?" Dai Luoli mengangguk dengan tegas. "Aku akan menjadi gila terkurung di kota ini setiap hari." Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Hampir semua militer Star Luo Empire merasakan hal yang sama. Mereka sangat tegang menunggu perang berlanjut. Militer Kekaisaran Sun Moon belum tiba, tetapi mereka masih di bawah tekanan psikologis yang besar. Dalam keadaan seperti itu, mereka semua berada di bawah tekanan besar. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, aku bisa mengajakmu. Namun, kamu harus menyimpan semua yang kamu temukan sepanjang jalan rahasia. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu Suyun atau ayah kamu ketika kamu melihatnya di masa depan. Jika kamu berjanji kepadaku ini, aku akan membawa kamu." Dai Luoli tertegun. Dia menatap wajah serius Huo Yuhao dan bingung. "Sangat serius? Bukankah kamu dikirim oleh ayahku? Kenapa aku tidak bisa memberitahunya?" Melihat keraguan di wajahnya, Huo Yuhao berkata setelah terdiam beberapa saat, "Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Setelah beberapa hari interaksi ini, ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karakter Dai Luoli. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia membuat keputusan. Huo Yuhao dengan cepat menggosok wajahnya beberapa kali. Segera, topeng tipis telah dihapus dari wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Pemuda berkulit tebal asli telah berubah sepenuhnya. Dai Luoli terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao yang anggun dan tampan. Dia duduk di tempat dia selama beberapa waktu. "Kamu?" Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa selain mengambil mangkuk kecil dari alat jiwa berjenis penyimpanannya.
Dia menuangkan air bersih sebelum mencampurnya dengan cairan, tinta air dan perak. Bukankah itu yang akan kamu gunakan untuk melihat apakah seseorang terkait dengan kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Dai Luoli tertegun saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak menggambarkan apa yang aku lakukan? Ketika dia berbicara, dia mengambil sebuah jarum dan menusuk jarinya, meneteskan setetes darahnya ke dalam mangkuk. Darahnya tidak menyatu menjadi satu tetes ketika memasuki air perak bertinta tetapi hanyut di dalamnya. Tampaknya sepenuhnya independen. Huo Yuhao memberikan jarum kepada Dai Luoli dan berkata, sekarang giliranmu, sekarang. Dai Luoli tidak percaya ketika dia menatapnya dan bertanya, kamu mencoba untuk menguji apakah kamu berhubungan dengan aku? Kami. Huo Yuhao memotongnya, teteskan darahmu terlebih dahulu. Dai Luoli menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil beberapa langkah ke mangkuk. Dia menusuk jarinya dengan jarum, dan setetes darahnya memasuki mangkuk air. Kedua tetes darah melayang bebas di air. Mereka seperti dua mutiara rubi. Huo Yuhao dengan lembut mengocok mangkuk itu, dan dua tetes darah melayang lebih dekat satu sama lain. Dai Luoli memperhatikan mangkuk itu dengan cermat. Dia tahu bahwa dia berhubungan dengan Huo Yuhao jika dua tetes darah menyatu. Jika mereka tidak berhubungan, kedua tetes darah akan tetap terpisah. Dua tetes darah semakin dekat. Dai Luoli tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia adalah orang yang cerdas dan secara alami tahu bahwa Huo Yuhao tidak melakukan tes ini tanpa alasan. Namun, dia masih tidak percaya. Kedua tetes darah akhirnya menyatu satu sama lain. Awalnya, mereka hanya saling menyentuh lembut sebelum memantul, seperti dua bola karet. Tepat ketika Dai Luoli menghela nafas lega dan berpikir ini semua adalah permainan yang tidak berarti, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada jejak darah yang menghubungkan kedua tetes. Sebelum dia bisa bereaksi, kedua tetes itu menyatu dengan cepat, berubah menjadi setetes darah yang lebih besar. Ah! Dai Luoli terkejut, dan mengambil mangkuk itu dari Huo Yuhao. Dia membawa mangkuk itu ke matanya, dan linglung ketika dia melihat bahwa hanya ada satu tetes besar darah yang tersisa di dalam mangkuk. Huo Yuhao duduk di tempat tidur di sebelahnya dan menunjukkan senyum pahit. Ya, aku sama sepertimu. Kami berdua putra laki itu, hanya saja ibu kami berbeda. Aku lahir 1 tahun lebih awal dari kamu, jadi aku kakak biologis kamu. Sayang sekali aku mirip dengan kamu di aspek lain, karena aku juga anak haram. Selain itu, status ibuku bahkan lebih rendah dari ibumu. Dia hanya pelayan dari orang itu sebelumnya. Ketika aku masih kecil, aku juga tinggal di Dukes Mansion. Ibumu sangat memperhatikan ibuku. Jika bukan karena dukungan awalnya, aku mungkin tidak akan selamat. Ibu aku selalu sangat berterima kasih padanya. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih tidak lupa betapa baiknya ibumu baginya. Ibuku meninggal, dan aku terpaksa tinggal bersama para pelayan di Dukes Mansion. Aku menjalani kehidupan yang berbahaya. Butuh susah payah untuk membesarkan aku. Setelah itu, dia terjangkit penyakit serius, dan tidak pernah bangun setelah dia pernah ditendang oleh Dai Huabin sekali. Tahun itu, usiaku baru 10 tahun. Aku bahkan tidak dapat mengingat hal-hal dengan jelas lagi, karena ingatan itu adalah salah satu yang paling gelap dalam hidupku. Setelah itu, aku meninggalkan Dukes Mansion dan berkeliaran sendirian. Untungnya, jiwa bela diri aku bermutasi seperti milik kamu. Namun, aku tidak mewarisi harimau putih orang itu, tetapi mendapatkan jiwa bela diri aku dari ibu aku. Jiwa bela diri aku adalah mata aku. Huo Yuhao menatap Dai Luoli yang terkejut dan mengungkapkan cahaya keemasan dari mata rohnya. Dai Luoli bisa dengan jelas melihat murid-murid di mata Huo Yuhao perlahan-lahan terbelah menjadi 2 murid. Satu murid adalah emas keunguan, sementara yang lain adalah emas mawar. Itu sangat aneh. Policoria. Ini adalah kekhasan terbesar dari garis keturunan macan putih. Aku benci hampir semua orang dari Dukes Mansion, tidak termasuk kamu dan ibumu. Ibumu adalah dermawan aku dan ibu aku. Inilah sebabnya aku memutuskan untuk membantu kamu setelah aku menemukan identitas kamu. Dai Luoli menarik napas dalam beberapa kali lagi, dan dadanya bergetar hebat. Kamu? Apa kamu benar-benar kakak laki-lakiku? Huo Yuhao menunjuk mangkuk yang dipegangnya. Itu membuktikannya. Apakah kamu bergabung dengan militer karena aku?
Kapan kamu menemukan aku? Dai Luoli bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bergabung dengan militer karena kamu. Aku juga dari Star Luo Empire. Aku tidak akan mengakui bahwa aku berasal dari Dukes Menshan, tetapi aku milik Star Luo Empire. Karena kekaisaran dalam kesulitan, aku memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Aku menjadi seorang prajurit untuk melindungi bangsa aku. Aku memilih untuk memulai sebagai rekrut karena aku ingin membuktikan kepadanya bahwa aku tidak kalah dengan dia. Ketika aku berhasil mencapai peringkat tinggi di militer melalui kemampuan aku sendiri, aku pribadi akan mendapatkan semua yang menjadi hutang Duk Macan Putih kepada aku. Dai Luoli meletakkan mangkuk yang dipegangnya di satu sisi dan berjalan beberapa langkah lebih dekat ke Huo Yuhao. Keduanya tidak mirip. Garis-garis wajah Huo Yuhao lebih lembut, sementara Dai Luoli tampak lebih dingin. Dia lebih mirip Duk Harimau Putih. Kamu mau berurusan dengan ayah? Suara Dai Luoli terdengar sangat tidak pasti. Pandangan yang hilang melintas di mata Huo Yuhao, tapi dia segera mendapatkan kembali tekadnya. Ketika krisis ini berakhir, dan aku cukup kuat, aku akan melakukannya. Aku akan kembali ke Dukes Menshan dan menuntut keadilan bagi ibu aku. Dai Luoli duduk di samping Huo Yuhao dan dengan lembut berkata, kakak laki-laki. Tubuh Huo Yuhao bergetar sedikit setelah Dai Luoli memanggilnya begitu. Bahkan dengan kemauan yang kuat, dia tidak dapat mengendalikan emosinya saat ini. Matanya tiba-tiba memerah, dan air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao mengulurkan tangannya dan meraih bahu Dai Luoli. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Berapa banyak waktu telah berlalu sejak dia meninggalkan Dukes Menshan? Bertahun-tahun, dia tidak memiliki saudara, dan memperlakukan Tang Sekte dan Shrek sebagai keluarganya. Namun, semua orang berbagi hubungan darah dengan orang lain. Saat ini, orang yang duduk di sampingnya dan memanggilnya, kakak laki-laki, berbagi hubungan darah dengannya. Mata Dai Luoli memerah ketika dia melihat air mata di wajah Huo Yuhao. Deskripsi Huo Yuhao sebelumnya terdengar sangat sederhana. Namun, dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao sangat menderita. Seorang anak berusia 10 tahun menjelajahi dunia sendirian. Bagaimana dia bisa bertahan hidup selama ini? Master jiwa harus berburu dan membunuh binatang buas. Dia menangani semua bahaya itu sendiri. Kakak sulung, bagaimana kamu bisa bertahan selama bertahun-tahun? Dai Luoli bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, ada beberapa hal yang belum bisa aku katakan. Kamu akan mengetahuinya nanti. Aku mengatakan kepada kamu tentang hubungan kami karena aku ingin kamu mempercayai aku sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti aku. Aku akan membuat kamu lebih kuat secepat mungkin. Paling tidak, kamu tidak boleh lebih buruk dari Dai Yueheng dan Dai Huabin. Iya. Dai Luoli mengangguk. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Keduanya adalah anak-anak yang sah, dan pergi ke Akademi Shrek ketika mereka masih muda. Mereka tidak benar-benar berinteraksi dengannya. Sebaliknya, air mata Huo Yuhao yang membuatnya bergerak. Huo Yuhao menyeka air matanya dan memakai topengnya kembali. Dia berkata, aku Tang Dong di sini. Jangan memberitahu siapapun tentang identitas atau latar belakang aku, terutama orang itu. Jika kamu mengungkapkan sesuatu, kamu tidak akan dapat melihat aku lagi. Apakah kamu mengerti? Dai Luoli tertegun dan berkata, kakak laki-laki, kamu dan ayah. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak ingin membuatnya terdengar buruk di depanmu. Itu sebabnya kamu tidak perlu menyebut dia di depanku. Dai Luoli tertawa getir. Baiklah, jangan khawatir, aku akan merahasiakan ini untukmu. Kakak, apakah kita masih pacaran? Huo Yuhao berkata, ya. Aku merasa sedikit tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Sesuatu pasti akan terjadi. Sudah hampir 10 hari sejak Kekaisaran Sanmun melanggar perbatasan kita, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa sejak itu. Ini benar-benar abnormal. Hampir semua bala bantuan kami telah tiba. Apakah mereka berusaha untuk melawan kita dalam keadaan puncak kita? Mengapa mereka tidak memanfaatkan peluang ketika kita lebih lemah? Ini terlalu aneh. Itu tidak sesuai dengan strategi militer. Ikuti aku. Saat dia berbicara, Huo Yuhao pergi dengan Dai Luoli dan menuju tembok kota. Saat ini, langit sudah berubah gelap. Setelah makan malam,
kota itu dipenuhi dengan suasana santai yang langka. Hanya saja pertahanan di bagian atas tembok kota masih sangat ketat, karena musuh bisa datang kapan saja. Ini terutama berlaku untuk sisi barat tembok kota. Dai Luoli berbisik kepada Huo Yuhao setelah melihat para prajurit di bagian atas dan bawah tembok kota, serta alat pengintai jiwa. Kakak, bagaimana kita pergi? Pertahanan sekarang sangat ketat untuk mencegah musuh menyelinap masuk. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan Kekaisaran Sanmun, Kekaisaran Luo bintang kita jauh lebih rendah dalam hal alat pengintai jiwa. Tingkat pengawasan seperti itu sama sekali tidak berguna dalam mencegah musuh kita memata-matai kita. Biarkan aku memberitahu kamu, ada alat jiwa pengintai udara super tinggi 3000 meter di atas Imperial Radiant City sekarang. Apa? Dai Luoli terkejut. Alat jiwa pengintai 3000 meter di langit? Secara umum, bahkan Dou Luo berjudul tidak bisa terbang lebih dari 1000 meter ke langit. Semakin tinggi terbang, semakin besar dia akan terkuras. Bahkan dengan langit yang cerah, mustahil untuk melihat 3000 meter ke langit. Itu sudah cukup terpuji jika alat pengawasan jiwa berbasis bintang Star Luo Empire bahkan bisa melihat 500 meter ke langit. Huo Yuhao menghela nafas, ini adalah perbedaan tingkat industri. Jika tidak, mengapa Kekaisaran Matahari Bulan cukup berani untuk menyerang 3 kerajaan? Mereka sangat kuat. Dai Luoli bertanya, bukankah ini berarti mereka dapat memonitor setiap gerakan kita? Huo Yuhao menjawab, hampir saja. Namun, itu juga sangat sulit untuk membuat alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Tidak banyak dari mereka di Kekaisaran Sanmun, dan masing-masing dari mereka sangat mahal untuk diproduksi. Inilah mengapa mereka hanya bisa mengawasi beberapa lokasi penting, dan kejelasan pengawasan mereka tidak akan menjadi sangat baik. Xuan Ziwen pernah membahas alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi dengan Huo Yuhao sebelumnya. Karena mereka terlalu jauh, sangat sulit untuk mengendalikan mereka. Jika ada kesalahan yang dilakukan, seseorang mungkin segera kehilangan kendali atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Selain itu, mereka terletak terlalu jauh dari tanah, dan dengan demikian kehilangan efektivitas ketika malam tiba. Mereka masih dianggap berada dalam tahap percobaan. Jelas, Kekaisaran Matahari Bulan ingin menggunakan perang ini untuk menguji alat jiwa ini. Tentu saja, alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi masih dapat melacak setiap gerakan militer besar di tanah, meskipun itu tidak terlalu tepat. Ini sudah sangat berguna dalam perang. Bahkan titol Dou Luo tidak akan bisa mendeteksi alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi dari tanah. Sayang sekali bagi Kekaisaran Sanmun bahwa Huo Yuhao bukan orang biasa. Secara alami, sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk terbang 3000 meter ke udara, tetapi ketinggian tidak memengaruhi deteksi spiritualnya. Setiap kali dia bebas di kota, dia akan menggunakan deteksi spiritual untuk memindai kota untuk mencari anomali. Deteksi searahnya memiliki jangkauan efektif 5 km bahkan tanpa Eye of Destiny. Ketika dia memindai langit, dia bisa mendeteksi alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Haruskah kita memberitahu militer? Mereka dapat memikirkan cara untuk menjatuhkan alat jiwa pengintai itu. Dai Luoli berkata. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu juga. Kita bisa melakukannya sendiri. Pernahkah kamu terbang sebelumnya? Aku akan membiarkan kamu mengalami bagaimana rasanya melambung di langit. Dai Luoli bahkan belum memiliki 4 cincin, dan tidak bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Secara alami, dia belum pernah terbang sebelumnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Huo Yuhao meletakkan satu tangan di bawah ketiaknya, dan Dai Luoli merasakan cahaya di sekitarnya sedikit berubah. Dia dan Huo Yuhao bangkit, dan dengan cepat terbang ke langit. Dia hampir berteriak karena itu terlalu mendadak. Kakak laki-laki, kamu terlalu berani. Kami akan ditembak jatuh. Dai Luoli mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya saat dia berbicara kepada Huo Yuhao. Dia terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Ini karena tidak ada alat jiwa tipe terbang di punggungnya. Ini berarti bahwa Huo Yuhao mendorong mereka melalui kekuatan jiwanya sendiri. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Huo Yuhao setidaknya adalah sage jiwa. Kakak laki-laki, apakah kamu benar-benar hanya 1 tahun lebih tua dari aku? Dai Luoli hampir tidak bisa berkata apa-apa. Jiwa sage yang berusia 19 tahun. Ini terlalu sulit dipercaya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ya. Tidakkah kamu melihat penampilan asli aku? Apakah aku terlihat setua itu? Mata Dai Luoli cerah.
Kakak laki-laki, kau jenius. Huo Yuhao mengingat moto Shrek dan menjawab, tidak, aku monster. Pada titik ini, Dai Luoli menyadari bahwa tidak ada reaksi dari Imperial Radiant City. Tidak ada tanda-tanda serangan diarahkan ke langit. Namun, dia tidak tahu mengapa tidak ada yang terjadi. Aku berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Jiwa bela diri aku adalah mata aku. Itu adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Aku memiliki keterampilan jiwa yang dapat menyembunyikan aku. Ini seperti menyelubungi tubuhku. Aku sudah menyelubungi kami dan menyembunyikan aura kami. Mereka tidak akan menemukan kita, Huo Yuhao dengan sabar menjelaskan kepada adiknya. Dai Luoli tercerahkan. Dia melihat ke bawah, dan menyadari bahwa kota itu menjadi semakin kecil dari sudut pandang mereka. Namun, dia tidak bisa merasakan aliran udara yang mengalir ke arahnya. Itu sangat menyenangkan. Rasanya sangat enak terbang. Aku harus bekerja lebih keras. Setelah aku mendapatkan 4 cincin, aku akhirnya bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dai Luoli berkata dengan penuh semangat. Huo Yuhao terkekeh, ini mengasyikkan, bukan? Sangat menyenangkan. Perasaan terbang sangat bagus. Dai Luoli menjawab dengan tulus. Huo Yuhao berkata, ada hal-hal yang lebih menarik. Aku akan memberitahumu tentang mereka nanti. Saat dia berbicara, dia membuka sayap kupu-kupu dan terbang lebih tinggi ke langit. Mereka sudah berada di luar wilayah yang bisa dideteksi oleh alat pengintai di Imperial Radiant City. Tidak masalah bagi Huo Yuhao untuk menggunakan alat jiwa tipe terbangnya sekarang. Mengingat kemampuannya, tidak mungkin untuk terbang hingga 3000 meter di udara, terutama karena dia membawa orang lain sekarang. Rincian Imperial Radiant City telah menjadi sangat kecil sekarang. Dalam kegelapan, mereka bahkan perlahan menghilang. Semua yang ada di sekitar mereka gelap gulita sekarang. Mereka juga tidak merasakan udara mengalir ke arah mereka. Dai Luoli merasa semuanya agak tidak nyata. Sepertinya dia telah memasuki dunia lain di bawah bimbingan Huo Yuhao. Butuh beberapa waktu untuk terbang 3000 meter ke udara. Huo Yuhao menemukan bahwa kekuatan jiwanya semakin terkuras setelah ia melewati batas ribuan meter. Untungnya, dia mendapat bantuan alat jiwa tipe terbangnya. Namun, kekuatan jiwa dalam alat jiwa tipe terbangnya juga akan sangat terkuras semakin tinggi dia pergi. Dengan bantuan beberapa botol susu, Huo Yuhao berhasil mengimbangi jumlah kekuatan jiwa yang sedang dikeringkan. Namun, mereka naik dengan kecepatan lebih lambat karenanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah lama mengunci alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi itu. Kompleksitas alat jiwa ini membuatnya memenuhi syarat sebagai alat jiwa kelas 8. Itu bisa dikendalikan dari jauh, dan tetap di udara untuk pengawasan di ketinggian yang sangat tinggi. Ini jelas merupakan arah perkembangan pengawasan masa depan. Setelah lebih dari 10 menit, Huo Yuhao akhirnya membawa Dai Luoli di depan alat pengintai jiwa ini, yang merupakan standar teknologi tertinggi saat ini. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi ini seperti bola besar. Bagian bawah dibuat menggunakan kuarsa sintetis, sementara ada 4 layar logam di atasnya, yang membantu menyeimbangkannya di udara. Ada 12 botol susu dipasang ke 4 layar ini. Botol susu ini digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang dikuras oleh alat jiwa ini. Ketika alat jiwa ini terbang, layar ini ditarik. Setelah mencapai lokasi, layar ini kemudian terbuka untuk menyeimbangkannya. Selain itu, alat jiwa ini bahkan bisa menyesuaikan sudut dan posisinya di udara untuk menghadapi cuaca buruk. Kekaisaran Sun Moon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meneliti ini, dan hanya menyelesaikannya setelah botol susu sealet ditemukan. Kalau tidak, itu tidak bisa digunakan jangka panjang. Huo Yuhao tersenyum, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Dai Luoli segera melihat gelombang besar yang menyimpang di sekitar alat jiwa pengintai ini. Alat jiwa pengintai ini tidak memancarkan cahaya, dan dengan demikian hampir tidak terlihat di malam hari. Namun, sinar yang menyimpang ini adalah emas redup, yang membuatnya sangat jelas. Saat ini, Dai Luoli dapat dengan jelas melihat seperti apa alat jiwa pengintai udara ketinggian ini. Diameternya hanya sekitar 2 meter, itu mulai bergetar sedikit ketika sinar yang menyimpang muncul, seolah-olah sedang berjuang. Sangat disayangkan bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material konkret, dan ia menggunakan interferensi spiritualnya. Perjuangan alat jiwa ini sia-sia. Huo Yuhao dengan cepat bergegas ke depan. Saat dia menyeret Dai Luoli dengan satu tangan, dia menggunakan tangannya yang lain untuk dengan cepat menyadap alat jiwa pengintai beberapa kali.
Botol susu tertutup dengan cepat ditarik dari alat jiwa, dan Huo Yuhao memasukkannya ke alat jiwa berjenis penyimpanan. Setelah semua 12 botol susu sealat dikeluarkan, alat jiwa kehilangan kekuatan. Semua gelombang kekuatan jiwa menghilang, dan itu hanya berhasil tetap di langit karena layarnya. Huo Yuhao mengeluarkan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire. Safir menyala terang sebelum seluruh alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi disimpan dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Mulut Dai Luoli ternganga. Dia berpikir, apa yang kakak lelaki aku lakukan? Bukan hanya kultivasinya mengejutkan, tetapi bahkan keakrabannya dengan alat jiwa sangat mengejutkan. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia akan menyerang alat jiwa pengintai dan menghancurkannya. Huo Yuhao tidak tahan untuk menghancurkannya. Itu adalah alat jiwa kelas 8 yang canggih secara teknologi. Dia akan mengambilnya kembali untuk Guru Xuan untuk merisetnya. Dengan meneliti itu, mereka dapat mempercepat penelitian mereka ke dalam alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi mereka sendiri dalam 10 tahun. Huo Yuhao tidak membuang-buang waktu selama beberapa hari terakhir ini. Dari kota, dia telah memindai alat jiwa pengawasan ini dengan deteksi spiritualnya beberapa kali. Dia juga telah menemukan poin utama tentang hal itu. Jika dia tidak menggunakan interferensi spiritualnya untuk memutuskan hubungannya dengan Kekaisaran Bulan Matahari, itu akan dapat secara otomatis melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 7 untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika itu terjadi, itu pasti akan menyusut dengan cepat sebelum melarikan diri. Bukan karena tindakan perlindungan Kekaisaran Sun Moon tidak ketat atau cukup aman, hanya saja mereka telah bertemu seseorang seperti Huo Yuhao, yang bisa menggunakan tiruannya untuk bersembunyi dari mereka. Kakak laki-laki, mengapa kamu menyimpannya? Dai Luoli bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, untuk tujuan penelitian, tentu saja. Aku bukan hanya master jiwa, aku juga seorang insinyur jiwa. Oh ya, bukankah kamu berpikir bahwa terbang itu sangat menyenangkan sebelumnya? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lebih menarik? Dai Luoli bersemangat ketika dia bertanya, apa yang lebih menarik? Ini. Huo Yuhao tersenyum dan mengendurkan cengkeramannya di ketiak Dai Luoli. Sebelum Dai Luoli bahkan bisa bereaksi, dia sudah jatuh bebas. Ah, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Dai Luoli tidak siap sama sekali. Jeritan tragisnya bergema di langit, dan dia sangat ketakutan ketika dia merasakan rasa kuat tanpa bobot. Huo Yuhao terus melayang di mana dia berada, dan tersenyum di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, oh, tidak buruk. Kekuatan-kekuatan rohaninya melambung ketika dia takut. Ini semakin meningkatkan mutasi jiwa bela dirinya. Perasaan jatuh bebas sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan sehingga Dai Luoli mengencangkan perut bagian bawahnya, dan merasa dia akan membasahi celananya. Dia tanpa sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Untaian bulu putih di tubuhnya memancarkan cahaya merah redup, sementara, Raja, di dahinya berubah menjadi merah darah. Jeritan tragisnya berhenti ketika ia melepaskan kekuatan jiwanya dengan sekuat tenaga, berharap untuk mengurangi kecepatan keturunannya. Setelah dia kehilangan perlindungan Huo Yuhao, dia benar-benar mengerti mengapa begitu berbahaya berada di langit yang begitu tinggi. Suhu di langit jauh lebih rendah daripada di tanah. Rasa dingin yang menyeramkan dan kegelapan yang tak dikenal membuatnya ketakutan. Lebih penting lagi, dia tidak punya cara untuk mengurangi kecepatan keturunannya. Mengingat kultivasinya saat ini, ia tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mengurangi dampak kejatuhannya. Mengapa? Kenapa kamu harus menyakitiku seperti ini? Mengapa? Dai Luoli mengungkapkan ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak mengira ini akan menjadi cara dia akan mati. Tepat ketika pikirannya benar-benar kosong, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan arus udara yang kuat mengalir ke arahnya ketika dia turun menghilang. Dinginnya rasa dingin yang ia rasakan juga lenyap. Sebuah tangan meraih ketiaknya dan dia melayang di langit sekali lagi. Menyenangkan? Suara lembut terdengar di telinganya. Dai Luoli menoleh, dan melihat Huo Yuhao, tersenyum sedikit. Dai Luoli sangat marah ketika dia meraung. Kamu? Apa kamu mencoba membunuhku? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, bukankah kamu mengatakan ingin mencoba sesuatu yang menarik? Kamu masih sekitar 1000 meter dari tanah, tetapi kamu tidak tahan lagi? Jika aku menangkapmu tepat sebelum kamu menyentuh tanah, bukankah kamu bahkan lebih tidak mampu menanganinya?